saat cerita The Books of Magic. Nah, kali ini serial Justice League Dark volume pertama akan memasuki bab cerita terbaru, yaitu The Deaths of Magic. Terdiri dari 8 edisi buku komik cerita yang disajikan, dimulai dari edisi ke-14 sampai edisi ke-21. Ya, langsung saja cari tahu mengenai cerita ini, di mana nanti salah satu anggota Trinity of Sin bertemu dengan Justice League Dark. Cari tahu selengkapnya pada video ini. Inilah ulasan cerita video komiknya, semoga kalian suka. Yeah. Setelah kekalahan komplotan Nick Necro sebelumnya, saat ini masih di Nanda Parbat, tim keamanan Argus membawa Felix Faust, Dr. Mist, dan Nick Necro. Namun, apa yang mereka alami bagi John Constantine jauh lebih penting, kemana Zatanna dan Timothy Hunter yang menghilang setelah oleh akibat ledakan cahaya yang keluar dari buku sihir The Books of Magic. Belum lagi fakta bahwa buku-buku itu sama sekali tidak seperti yang dia dan rekannya harapkan. Nah, untuk membantu hal tersebut, maka Steve Trevor telah merekrut Dr. John Peril untuk membantu menguraikan teknologi canggih yang tampaknya digunakan ke dalam buku sihir. Namun sayangnya, setelah dia memeriksanya, Dr. Peril malah menyatakan bahwa dia memerlukan waktu selama bertahun-tahun lamanya untuk dapat mempelajarinya. Sementara itu di sudut yang lain, Francis Amaya, Black Orchid, dan Frankenstein merasa bosan. Ya, daripada mereka duduk-duduk gak jelas di depan rumah House of Mystery, mereka pun sepakat untuk masuk ke dalam rumah untuk dapat melihat-lihat interior yang ada di dalam rumah tersebut. Sementara Orchid ditugaskan untuk tinggal bersama tim Konstantin oleh Argus, Amy Winston alias si Princess Amaya tetap tinggal bersama mereka karena John Constantine telah berjanji kepadanya untuk mengembalikan batu portal Gemstone yang dicurinya, sehingga dengan batu itulah dia dapat kembali ke tempat asalnya, Nila. Sedangkan Frankenstein bagaimanapun juga dia memilih untuk tetap bersama tim karena rasa tanggung jawab terhadap Zatanna dan Timothy yang telah menghilang. Menurut Black Orchid, pernyataan Frankenstein tersebut sangat-sangat berarti. Ketiga pahlawan Justice League Dark pun akhirnya memasuki ke dalam rumah House of Mystery. Nah, di saat Black Orchid memanggil nama Amethyst, wanita itu berkilah agar memanggilnya dengan nama sebutan Amy saja karena dia beralasan nama panggilan Amethyst adalah nama panggilan di kalangan keluarganya saja. Ketika mereka memasuki ke dalam ruangan, Frankenstein merasakan ada aura yang tidak baik. Amethyst menyatakan di tempat itu sepertinya biasa-biasa saja dan terlihat rapi dan ada tempat tidur di ruangan kamar tersebut. Black Orchid pun menjawab mungkin saja ruangan ini terlihat bersih karena si Naal, iblis patuh yang menjadi pelayan di rumah House of Mystery yang telah membersihkannya. Di saat Amethyst melihat cermin di kamar itu, dia nih terkejut melihat tengkorak Frankenstein dan Black Orchid. Ternyata mereka dikejutkan dengan beberapa tengkorak hidup yang menyerang mereka. Kali ini mereka dihadapkan pada beberapa kejadian peristiwa yang aneh di dalam rumah House of Mystery. Tentu saja mereka membantai semua tengkorak itu dan bergegas berpindah ke ruangan yang lainnya. Namun ketika mereka bertiga pindah ke ruangan yang lainnya, mereka malah menemukan ada banyaknya orang-orang yang sedang berpesta topeng. Namun mereka disambut baik oleh orang-orang itu. Tapi ternyata ketika orang-orang yang mengenakan topeng pesta dansa itu membuka topengnya, ternyata mereka adalah manusia serangga yang akan dijadikan mereka santapan untuk makan malam. Mereka bertiga pun kemudian menyerang dan melarikan diri untuk ke ruangan yang lainnya. Tapi kali ini mereka malah menemukan ruangan yang isinya berbagai macam patung hiasan. Tapi ternyata patung-patung yang ada di ruangan itu menjadi hidup dan menyerang mereka. Meskipun mereka menyerang patung-patung itu, mereka memutuskan untuk lebih baik ya kabur saja.
Sementara itu di luar rumah House of Mystery, Konstantin sama sekali tidak menyangka Dr. Verrill baru saja menyatakan bahwa butuh bertahun-tahun lamanya untuk mempelajari teknologi pada buku sihir tersebut. Dan itu mana mungkin juga kan baginya untuk menunggu selama itu. Menurutnya ada yang lebih pantas untuk menelaah buku sihir itu. Dia adalah Madame Xanadu. Namun Madame Xanadu menjelaskan dia tidak mengerti dengan buku sihir itu. Tapi ya dia akan segera untuk mencoba mempelajarinya. Menurut Steve Trevor, prioritas utama mereka di saat ini adalah mengembalikan Zatanna dan tim Hunter. Dan dia pun menawarkan semua sumber daya Argus untuk membantu menelaah buku sihir The Books of Magic. Tapi menurut Dr. Perry, dia memiliki satu saran. Sarannya itu adalah jika Dr. Verrill bisa menggunakan kemampuan dari Dr. Mist untuk menyerap sihir, dia bisa menciptakan tanda energi yang identik sama yang digunakan oleh Timothy Hunter. Hal itu untuk dapat mengaktifkan buku sihir dan tentu saja itu akan memancing buku tersebut agar berpikir buku itu dapat diaktifkan kembali. Tanpa berpikir panjang, Steve Trevor pun setuju dengan idenya Dr. Mist untuk membantu mereka. Meskipun Dr. Mist telah mengkhianati Argus, Deadman yang juga diharapkan dapat membantunya, diharapkan Steve untuk menyelesaikannya. Jika gagal, ya kepala Deadman lah yang akan menjadi taruhannya. Deadman pun tanpa menolak menerima tugas dan amanah itu. Sekarang kita pun kembali ke dalam rumah House of Mystery. Ketiga orang yang memberanikan diri mereka masuk ke dalam rumah itu sekarang menjelajah lebih dalam lagi apa nih yang mereka temukan di dalam rumah itu. Ternyata kali ini mereka menemukan perpustakaan luas yang penuh dengan buku-buku yang ada di sana. Tempat cerita di dalamnya mencerminkan ruangan itu sendiri. Namun sayangnya pintu keluar dari ruangan itu telah menghilang. Nah, daripada repot-repot mencari jalan keluar rahasia yang ada di sana, Black Orchid membuat sebuah lubang yang ada di dinding di ruangan itu. Lubang itu pun kemudian terbuka ke sebuah ruangan aula dengan beberapa pintu yang berbeda-beda, yang kemudian mereka pun sepakat untuk berpencar agar memeriksa jalan keluar masing-masing pada setiap masing-masing pintu. Frankenstein dan Amy Winston kurang beruntung. Mereka menemukan pintu sebuah dapur dan ruangan yang isinya ternyata adalah tanaman dan kebun binatang. Tapi di saat Black Orchid menemukan satu ruangan yang sangat menarik, di situ dia menemukan di mana ruangan itu rupanya dia mengetahui selama ini John Constantine telah mengawasi seluruh komunitas metahuman dengan adanya beberapa kertas selebaran yang tertempel di papan buletin dan ada catatan penting di setiap kalangan metahuman. Black Orchid yang melihat beberapa file tentang dirinya dengan identitas rahasianya yang tercantum di dalamnya. Meskipun ruangan itu membuatnya sangat tidak nyaman, dia tidak memberitahu kedua temannya tentang ruangan itu. Berpindah kembali di luar rumah House of Mystery, Konstantin dan Madame Xanadu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada tim Hunter dan Zatanna. Namun tiba-tiba ada suara dari dekat mereka yang meyakinkan mereka bahwa nasib bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Suara itu pun terungkap, ternyata itu adalah Phantom Stranger yang memunculkan dirinya di hadapan John Constantine. Dia merasa sedih karena tidak dapat membantu Zatanna ataupun Timothy Hunter. Tetapi Phantom Stranger malah datang untuk memperingatkan sebuah bahaya yang akan datang terhadap di dunia ini, dan untuk lebih memperingatkan kepada John Constantine bahwa dia harus memilih pihak dalam perang yang akan segera terjadi. Di sudut lain, di saat Constantine bertemu dengan Phantom Stranger, terlihat nih ada Pandora yang sedang menatap mereka dan cerita pun bersambung. Nah, itulah dia ulasan cerita komik Konstantin volume pertama edisi yang ke-14. Untuk edisi selanjutnya, langsung saja teman-teman beralih ke video yang berikutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini ya. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Yeah.